Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa kembali di acara kita, yaitu live interaktif Halaqah Fikih Kurban episode yang pertama, yang mana telah hadir bersama kita itu materi kita, yaitu Al-Ustaz Dr. Abdullah Rai MA hafizahullah ta'ala. Beliau merupakan pembina program Halaqah Silsilah Ilmiah. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Ustaz? Sehat Ustaz? Alhamdulillah, khair. Insyaallah. Masyaallah. Alhamdulillah kita mendekati hari-hari kurban Ustaz ya. Iya. Enggak terasa, masyaallah. Barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masyaallah. Ya, bagi pemirsa sekalian yang ingin berkonsultasi atau bertanya seputar fikih kurban, silakan menghubungi layanan interaktif kami di 0822 1195 0008. Ya, baik. Berhubung telah bersama kita pemateri kita, mari kita masuki acara yang pertama, yaitu pembahasan kitab yang mana ditulis oleh Syekh Shalih bin Utsaimin rahimahullah taala. Fadhal Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dimudahkan kita pada kesempatan kali ini untuk kembali membahas kitab di antara kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama kita, dan kita mendekati sebuah musim kebaikan, yaitu 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah, dilanjutkan dengan hari raya Idul Adha, di mana di dalamnya ada syiar di antara syiar-syiar kaum muslimin, yaitu menyembelih hewan kurban. Maka insyaallah kita akan bersama-sama mempelajari sebuah kitab yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, yang berjudul Mukhtasar Ahkamil Udhiyah wa Adz-Zakah. Dan kitab ini asalnya adalah kitab yang lebih luas daripada itu, yaitu Ahkamul Udhiyah wa Adz-Zakah. Kemudian karena dia adalah kitab yang panjang dan di dalamnya ada penyebutan khilaf, ya, perbedaan pendapat, dan juga munaqasyat, ya, penyebutan dalil dari masing-masing pihak, kemudian merajihkan dan seterusnya, maka beliau rahimahullah meringkas kitabnya dan muncullah kitab mukhtasar ini, yang inilah yang insyaallah akan kita pelajari bersama. Semoga Allah SWT memudahkan, dan tentunya tidak cukup untuk menyelesaikan kitab ini dalam satu pertemuan. Insyaallah ada beberapa pertemuan setelah ini, dan tentang info kapannya insyaallah kita lanjutkan atau kita infokan setelah ini. Baik, beliau mengatakan, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin wa sallama tasliman katsiran. Beliau memulai kitabnya dengan membaca hamdalah dan memohon ampun kepada Allah, bertobat kepada Allah, dan berlindung kepada Allah dari kejelekan diri dan kejelekan amal. Kemudian mengucapkan 2 kalimat syahadah dan salawat serta salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian beliau mengatakan, amma ba'd faqad kuntu katabtu kitaban fi ahkamil udhiyah wa dzakah mutawwalan yaqa'u fi 93 safhah. Sebelumnya saya telah menulis sebuah kitab yang berisi tentang hukum-hukum kurban dan juga sembelihan dengan panjang lebar sebanyak 93 halaman. Wa fihi dzikru ba'dil khilaf wal munaqashat allati tatulu 'ala al-qari'. Dan di dalamnya ada penyebutan perbedaan pendapat dan munaqashat, ya perdebatan di antara dua pendapat ini yang panjang atas pembaca. Fara'aitu an aktuba talkhisan lidzalikal kitab hadifan ma la tad'u al-hajatu ilai. Maka saya memandang untuk menulis sebuah ringkasan untuk kitab tersebut dengan menghilangkan apa yang tidak diperlukan. Zaidan ma tad'ul hajatu ilai, menambah sesuatu yang diperlukan. Jadi yang tidak diperlukan beliau ya buang, dan kira-kira yang diperlukan beliau tambahkan. Wallaha as'alu ay yaj'ala amalana fi dzalika kullihi khalisan lillahi ta'ala mubayyinan li syari'atihi nafi'an lana walil muslimin innahu jawadun karim. Dan kepada Allah aku meminta supaya Allah SWT menjadikan amalan kita ini ikhlas karena Allah SWT, menjelaskan syariat Allah dan bermanfaat bagi kita dan juga kaum muslimin. Sesungguhnya Allah dialah yang maha memberi dan juga maha mulia. Ini adalah muqaddimah beliau rahimahullah, menjelaskan kepada kita tentang asal usul dari kitab ini. Dia adalah talkhis, ringkasan dari kitab yang asal, dan ini menunjukkan bagaimana para ulama mereka berusaha ya kitabnya ini bermanfaat bagi manusia. Kadang mereka membuat kitabnya ini panjang lebar karena ini mungkin bermanfaat bagi para tulabul ilm. Kemudian diringkas oleh mereka karena kebanyakan kaum muslimin adalah orang-orang awam yang mungkin sebagian besar mereka ya maunya adalah sesuatu yang sederhana, yang ringkas dan seterusnya. Kemudian juga doa beliau rahimahullah ya berdoa kepada Allah supaya menjadikan kitabnya ini adalah kitab yang beliau tulis dengan ikhlas. Dan bukan hanya itu saja, meminta kepada Allah supaya kitabnya ini menjadi kitab yang bermanfaat bagi diri beliau maupun bagi kaum muslimin semuanya. Al-Faslul Awal, pasal yang pertama, fi ta'rifil udhiyah wa hukmiha, adalah tentang penjelasan atau definisi dari kurban dan hukumnya. Ya, supaya jelas bagi kita tentang apa sebenarnya dimaksud dengan kurban, apa yang dimaksud dengan udhiyah. Kemudian setelah kita mengetahui tentang apa itu kurban dan hakikatnya, maka kita mengetahui tentang hukum dari udhiyah itu sendiri. Beliau mengatakan al-udhiyah ma yudbahu min bahimatil an'am ayyama 'Idil Adha bisababi al-'id taqarruban ila Allah azza wa jalla, wa hiya min sya'airil islamil masyru'ah bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa ijma'il muslimin. Ini maksud dengan udhiyah atau kurban adalah apa yang disembelih berupa bahimatul an'am. Bahimatul an'am maksudnya adalah hewan ternak yang mencakup unta dengan dua jenisnya, sapi dengan dua jenisnya, dan kambing dengan dua jenisnya. Jadi kambing, sapi, dan juga unta. Ini yang dimaksud dengan bahimatul an'am. Ayyam 'Idil Adha. Baik, dari sini kita mengetahui bahwa kalau selain dari bahimatul an'am maka tidak dinamakan dengan udhiyah. Ya,
Misalnya ada yang menyembelih apa misalnya selain kambing, sapi dan juga unta. Ya misalnya menyembelih ayam misalnya. Kalau kerbau termasuk sapi. Iya, termasuk jenis sapi. Meskipun dia adalah sembelihan yang halal, tapi kalau selain 3 jenis ini maka tidak dinamakan dengan udhiyah. Baik, dan dia adalah yudbah, disembelih. Bukan dipukul atau dilempar. Ayyama Aidil Adha, di hari-hari Aidul Adha. Karena bukan hanya satu hari saja ya disembelihnya. Bisa di hari tanggal 10 Dzulhijjah, bisa tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13. Terakhir ya adalah maghrib tanggal 13. Kalau disembelih setelah maghrib atau datangnya waktu maghrib, maka ini sudah tidak dinamakan dengan udhiyah lagi. Bisa babil aid, dengan sebab hari raya, dan melakukannya taqarruban ilallah. Ya, dia melakukannya, menyembelihnya dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah. Bukan karena untuk makan biasa. Kalau nyembelihnya tanggal 10 tapi niatnya bukan korban, tidak dinamakan dengan udhiyah, tidak dinamakan dengan korban. Ilallah, hanya untuk Allah, bukan taqarrub kepada jin misalnya. Kalau disembelih di hari tersebut tapi untuk jin, maka ini bukan udhiyah. Inilah pengertian udhiyah secara singkat yang disebutkan oleh Syekh. Wa hiya min sya'airil Islam al-masyru'ah bi kitabillah ta'ala wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa ijma'il muslimin. Dan dia adalah termasuk syiar-syiar Islam. Ya, syiar yang maksudnya yang kelihatan, yang dilihat oleh orang banyak. Ketika hari penyembelihan di mana-mana orang menyembelih, maka dia termasuk syiar. Ya, sesuatu yang dilihat oleh orang banyak. Al-masyru'ah, yang disyariatkan, baik dengan Al-Quran ataupun sunnah Rasulullah SAW atau hadisnya, wa ijma'il muslimin, dan juga ijma' kaum muslimin. Al-Quran menunjukkan tentang disyariatkannya, hadis Nabi juga menunjukkan tentang disyariatkannya, ijma' kaum muslimin juga menunjukkan tentang disyariatkannya. Kemudian beliau menyebutkan satu persatu dari dalil tadi. Qala Allah Ta'ala, Allah mengatakan fasalli li rabbika wanhar. Allah mengatakan, maka hendaklah engkau salat untuk Rabbmu, wanhar, dan hendaklah engkau menyembelih untuk Rabbmu. Maka di sini Allah SWT memerintahkan kita pertama untuk salat bagi Allah, kemudian diperintahkan untuk menyembelih. Ya, ada yang mengatakan salat di sini adalah salatul Aid, yaitu salat hari raya Aidul Adha. Kemudian setelah itu wanhar, kita disuruh untuk menyembelih. Dan kalau memang demikian, menunjukkan bahwasanya waktu untuk menyembelih adalah setelah salat. Adapun orang yang menyembelih sebelum salat, maka ini sembelihan untuk daging saja, bukan termasuk kurban. Wa qala ta'ala qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Ayat yang sebelumnya menunjukkan bahwasanya menyembelih ini adalah ibadah yang diharamkan untuk diserahkan kepada selain Allah, hanya untuk Allah saja. Ya, fasalli li rabbika wanhar. Kemudian ayat ini, katakanlah sesungguhnya salatku, wa nusuki, dan sembelihanku, hidup dan juga matiku adalah untuk Allah Rabbul Alamin. Berarti sembelihan hanyalah untuk Allah saja, dia adalah ibadah. La syarika lahu, tidak ada sekutu bagi Allah. Wa bidzalika umirt, dan dengannya aku diperintahkan, wa ana awwal muslimin, dan aku adalah yang pertama-tama menyerahkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Wan nusuk adzabahu, kata Syekh. Dan ini dimaksud dengan nusuk di dalam ayat ini, wa nusuki adalah adzabahu, yaitu menyembelih. Dan ini dikuatkan sebuah hadis di mana Nabi SAW mengatakan kepada seorang sahabat,
unsuk nasikah, adalah engkau menyembelih sebuah sembelihan. Ya, berarti nusuk di sini adalah sembelihan. Qalahu Sa'id wa Jubair. Qalahu Sa'id ibn Jubair. Ini diucapkan oleh Sa'id bin Jubair, wa qila jami'ul ibadat wa minha adz-dzabh. Dan ada yang mengatakan bahwasanya dimaksud dengan nusuk di sini adalah seluruh ibadah. Dan di antaranya tentunya adalah adz-dzabh, yaitu menyembelih, wa huwa ashmal, dan dia lebih menyeluruh. Berarti ada yang mengatakan adz-dzabh di sini adalah an-nusuk di sini adalah sembelihan. Katakanlah sesungguhnya salatku dan sembelihanku. Dzabhi, yaitu penyembelihanku adalah untuk Allah. Berarti di sini khusus. Tapi ada yang mengatakan nusuk di sini adalah ya seluruh ibadah. Sehingga kalau memang itu seluruh ibadah, berarti di sini ada penyebutan sesuatu yang umum setelah yang khusus. Karena sebelumnya qul inna salati. Kemudian kalau memang makna nusuki di sini adalah ibadah secara umum, berarti dia penyebutan sesuatu yang umum setelah yang khusus. Baik. Wa qala ta'ala, kemudian Allah SWT mengatakan, wa likulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am fa ilahukum ilahun wahidun falahu aslimu wa basyiril mukhbitin. Dan masing-masing umat kami telah menjadikan di sana mansak, itu ibadah yang isinya adalah menyembelih. Liyadhkuru ismallah, apa tujuan Allah SWT menjadikan setiap umat ibadah menyembelih ini? Dan ini menunjukkan tentang keutamaan ibadah ini. Karena masing-masing umat mereka disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla dengan syariat menyembelih. Liyadhkuru, supaya mereka mengingat Allah. Ya, jadi kita menyembelih tujuannya adalah untuk mengingat Allah. Bukan hanya sekedar menyembelih. Dan orang yang paling banyak pahalanya ketika menyembelih adalah orang yang paling mengingat Allah ketika dia menyembelih. Ya, ketika dia mengalirkan darah dan menggerakkan pisaunya dan dia ingat kepada Allah bahwasanya dia sedang berkorban, dia mengorbankan harta yang dia miliki untuk Allah SWT. Karena takut dengan azab Allah, karena menginginkan pahala dari Allah, maka ini orang yang lebih banyak pahalanya. Liyadhkuru ismallah, supaya mereka mengingat nama Allah SWT. Ya, ala ma razaqahum min bahimatil an'am, atas apa yang Allah rezekikan kepada mereka berupa hewan ternak. Berarti ini adalah bentuk syukur kita atas nikmat rezeki. Ya, dan alhamdulillah ini adalah bukan merupakan kewajiban sebagaimana nanti akan kita sebutkan, suatu yang sunnah muakkadah. Dan kalau kita memperhatikan bagaimana asal usul dari ibadah yang mulia ini, kita akan mengetahui tentang rahmat Allah Azza wa Jalla yang sangat besar kepada kita. Nabi Ibrahim alaihissalam disuruh untuk menyembelih anaknya. Ya. Anak yang sangat dia cintai. Yang baru ada yang mengatakan berumur 13 tahun. Ya, dan Allah mengatakan falamma balagha ma'ahu sa'ya. Artinya dia sudah bisa membantu orang tua, sudah bisa diandalkan. Ya, bisa disuruh ke sana kemari, sudah punya kekuatan, sudah dewasa. Ya, dan Ibrahim alaihissalam sudah sebelumnya meminta kepada Allah dan diberikan anak ini. Dan dia adalah anak yang saleh, dicintai oleh orang tuanya. Ternyata disuruh oleh Allah Azza wa Jalla untuk menyembelih. Ini ujian Ibrahim alaihissalam. Nah, kita cuma menyembelih ya kambing, itu pun bisa kita makan sendiri kan? Iya. Makanya ini adalah bentuk syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla atas nikmat bahimatul an'am. Ya, kemudian fa ilahukum ilahu wahid, maka sesembahan kalian adalah sesembahan yang satu.
falahu aslimu, maka hendaklah kalian menyerahkan diri kepada Allah, wa basyiril mukhbitin, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang merendahkan diri kepada Allah, yang kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Baik, ini dalil bahwasanya disyariatkan udhiyah ini. Karena masing-masing umat memang Allah SWT syariatkan untuk menyembelih hewan. Itu dari Al-Quran. Kemudian dari sunnah, wa fi sahih Bukhari wa Muslim, dalam sahih Bukhari dan juga Muslim, an Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala dhahha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi kabshaini amlahaini dhabahahuma bi yadihi wa samma wa kabbar wada'a rijlahu ala sifahihima. Dalam sahih Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyembelih 2 ekor kabsh, ya, 2 ekor kabsh, yaitu kambing yang jantan, amlahaini, yang amlah maksudnya di sini ada warna putihnya, ya, ada warna putihnya, campur antara warna putih dengan warna hitam, ya, ada warna putihnya. Dzabahahuma biyadihi, dan ini menunjukkan tentang apa yang diafdalkan, diutamakan untuk disembelih, yaitu kabsh, dan dia adalah kambing yang jantan. Kemudian dzabahahuma biyadihi, Nabi SAW menyembelih keduanya dengan tangannya. Ini juga menunjukkan tentang afdaliyah. Afdaliyahnya kalau kita menyembelih korban itu adalah dengan tangan kita sendiri. Iya, jadi kalau bisa jangan diwakilkan kepada orang lain, tapi kita menyembelih sendiri. Ya, karena ini adalah bentuk ibadah. Ya, dan kita ingin merasakan dan ingin mengagungkan Allah Azza wa Jalla dengan menyembelih hewan tadi. Berbeda dengan kalau kita mewakilkan kepada orang lain. Ya, dan lebih parah lagi, orang hanya sekedar mewakilkan dan dia tidak melihat. Jadi urutannya, bagusnya adalah kita menyembelih langsung. Kalau tidak, ya kita mewakilkan kepada orang lain, tapi kita melihat di situ. Ya. Kemudian yang kedua, yang ketiga, kita mewakilkan orang lain tanpa kita melihatnya. Nah, ini yang paling afdal tentunya adalah ketika seseorang menyembelih sendiri. Wasamma wa kabbar, dan beliau mengucapkan nama Allah dan bertakbir. Berarti menyebut nama Allah dan bertakbir ketika menyembelih. Wada'a rijlahu ala sifahihima, beliau meletakkan kakinya pada leher dari keduanya. Ini termasuk adab, ya, termasuk adab ketika menyembelih, kita meletakkan kaki kita, ya, di atas leher hewan tadi. Di hewannya kita hadapkan ke arah kiblah, ya. Kemudian kita injakkan kaki apa itu kira-kira? Kanan atau kiri? Kiri, kanan. Ya, kanan, kan nanti kita menyembelih. Iya. Ya, jadi kaki kanan, kemudian kita hadapkan ke arah kiblat, kemudian baru menyembelih. Dan ini yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Wa an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala aqama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bil Madinati 10 sinin yudhhi. Dari Abdullah bin Umar, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggal di kota Madinah selama 10 tahun yudhhi, dan beliau senantiasa menyembelih korban. Dari sini rawahu Ahmad wa Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Ya, diriwayatkan oleh Ahmad dan juga Tirmidzi, dan dia adalah hadis yang hasan. Ini juga menjadi dalil tentang disyariatkannya menyembelih korban. Wa an Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qassama baina ashabihi dhahaya. Dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam membagi-bagi untuk para sahabatnya hewan kurban. Wasarat
li Uqbah jadza'ah. Maka Uqbah bagiannya adalah jadza'ah. Faqalat ya Rasulullah, sarat li jadza'ah. Dia mengatakan, wahai Rasulullah, bagianku adalah jadza'ah. Faqala dhahhi biha, maka Nabi mengatakan, hendaklah engkau berkorban dengannya. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, menunjukkan tentang disyariatkannya berkorban dan bolehnya seseorang dan sahnya seseorang menyembelih dengan jadza'ah. Kemudian wa anil Bara bin Azib radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man dhabaha ba'da salati faqad tamma nusukuhu wa asaba sunnatal muslimin. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berkata, barang siapa yang menyembelih setelah salat, itu setelah salat Id, maka sungguh telah sempurna nusuknya, itu sempurna sembelihannya sesuai dengan syaratnya. Wa asaba sunnatal muslimin, dan dia telah sesuai dengan sunnahnya kaum muslim. Ya, sunnahnya Rasulullah SAW adalah menyembelih setelah sholat. Adapun sebelum sholat, maka ini tidak dinamakan dengan kurban, ya, tetapi itu adalah syatul lahmin. Itu adalah syatul lahmin, yaitu kambing yang untuk daging saja. Dan ini pernah terjadi di zaman Nabi SAW. Ada seorang sahabat yang menyembelihnya sebelum sholat. Maka Nabi SAW mengatakan kepada beliau, syatuka syatul lahmin. Kambing ini adalah kambing daging saja. Artinya bukan kambing yang merupakan kambing korban. Rawahul Bukhari wa Muslim, diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Faqad dhahha sallallahu alaihi wasallam wa dhahha ashabuhu radhiyallahu anhu. Wa akhbara anna al-udhiyah sunnatul muslimin, yakni tariqatahum. Maka Nabi SAW telah menyembelih hewan kurban, para sahabat juga menyembelih hewan kurban. Tadi kan disebutkan, ya, beliau menyembelih 2 ekor kabshain amlahain. Dan para sahabat oleh Nabi dibagikan doha, ya, dibagikan hewan kurban, mereka menyembelih juga. Dan beliau mengabarkan bahwa ini adalah sunnatul muslimin. Asaba sunnata al-muslimin. Berarti ini adalah jalannya orang-orang Islam, yaitu menyembelih untuk Allah di hari tersebut. Walihada ajma'al muslimuna ala masyru'iyatiha. Oleh karena itu, kaum muslimin mereka telah berijma' atas disyariatkannya, ya, menyembelih hewan kurban di hari raya ini. Kama naqalahu ghairu wahidin min ahli ilm, sebagaimana ijma' ini dinukil oleh lebih dari 1 orang. Syekh di dalam kitabnya yang asli, ya, yang asalnya ini menyebutkan beberapa ucapan ulama yang mereka membawakan ijma', yang membawakan ijma' tentang disyariatkannya berkorban ini. Waqtalafu. Baik, berarti untuk masalah disyariatkannya dalilnya jelas. Quran, hadis dengan ijma' para salaf. Ya, ijma' para salaf. Kemudian setelah itu beliau membawakan tentang khilaf para ulama, ya, waqtalafu hal hiya sunnatun muakkadah aw wajibatun la yajuzu tarkuha. Mereka berselisih pendapat tentang apakah setelah disyariatkan, ya, mereka enggak berselisih pendapat apakah ini disyariatkan atau tidak. Semuanya sepakat tentang disyariatkannya. Cuma sekarang yang namanya disyariatkan, apakah dia wajib atau sunnah muakkadah? Ini yang diperselisihkan oleh para ulama. Dan Syekh rahimahullah dalam kitab asalnya beliau panjang lebar. Pendapat pertama siapa, kemudian dalilnya apa saja. Pendapat yang kedua siapa, dalilnya apa saja, dan bantahnya terhadap yang pertama bagaimana. Nah, ini termasuk yang diringkas oleh beliau. Nah, mereka berselisih pendapat sunnah muakkadah atau wajibah. Wajib yang tidak boleh ditinggalkan. Kalau sunnah muakkadah, seandainya ditinggalkan dia tidak berdosa. Tapi kalau sudah sampai wajib,
maka ini tidak boleh ditinggalkan. Kalau sampai ditinggalkan maka bisa berdosa. Nah, kemudian beliau mengatakan fadhahaba jumhurul ulama ila annaha sunnatun muakkadah. Maka jumhur ulama, yaitu mayoritas ulama, mereka mengatakan bahwasanya hukumnya adalah sunnah muakkadah, sunnah yang dikuatkan. Jadi sunnah ada yang ghair muakkadah, ada yang muakkadah. Nah, menyembelih hewan korban ini menurut sebagian ulama, dan ini adalah jumhur mayoritas ulama, mengatakan dia adalah sunnah yang muakkadah, sunnah yang dikuatkan. Wa huwa madhhabu Syafi'i wa Malik wa Ahmad fil masyhur anhuma. Dan ini adalah madhab al-Imam Asy-Syafi'i, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, wa Malik, dan ini adalah pendapatnya Imam Malik bin Anas, dan dia adalah pendapatnya Imam Ahmad, ya, fil masyhur anhuma, sebagaimana ini yang masyhur. Yang masyhur dari Imam Ahmad dan juga Imam Malik mengatakan bahwasanya hukum menyembelih hewan korbannya adalah sunnah yang muakkadah. Wa dhahaba akharuna ila annaha wajibatun, dan sebagian yang lain berpendapat bahwasanya hukum menyembelih korban di sini adalah wajib. Wa huwa madhhabu Abi Hanifah wa ihda riwayataini an Ahmad. Wa ikhtarahu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah wa qala huwa ahadul qawlain fi madhhabi Malik atau zahiri madhhabi Malik. Dan pendapat yang mengatakan ini adalah wajib, ini adalah pendapatnya Imam Abu Hanifah. Dan dia adalah satu dari dua riwayat dari Imam Ahmad. Dan inilah yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan beliau mengatakan bahwa pendapat ini adalah satu di antara dua pendapat di dalam mazhab Imam Malik, atau dikatakan ini adalah zahir dari mazhabnya Imam Malik. Baik, itu secara ringkas tentang hukumnya. Dan ini menunjukkan tentang pentingnya ibadah ini. Enggak ada di antara mereka yang mengatakan ini sunnah biasa. Imma yang mengatakan wajib, atau dia mengatakan sunnah muakkadah. Sehingga tentunya ini menjadi dorongan bagi kita untuk menghidupkan sunnah ini. Karena kalau dia enggak wajib, minimal dia adalah sesuatu yang sunnah muakkadah, yang harusnya kita bersemangat. Yang memiliki kemampuan, maka adalah dia menyembelih korban di hari raya. Ya. Kalau kita mampu untuk beli HP yang 3 juta, masa beli kambing yang 2 juta kita nggak mampu. Iya, sebagian orang kalau untuk beli HP yang 10 juta saja dia nggak berat gitu. Iya. Tapi ketika datang waktu untuk menyembelih korban yang harganya cuma 2 juta atau kurang, dia berat. Padahal di sini ada yang mengatakan wajib, di sini ada yang mengatakan sunnah muakkadah. Baik. Permasalahan yang selanjutnya adalah tentang mana yang lebih afdal. Ya, kalau misalnya kita mengambil pendapat yang sunnah muakkadah, mana yang lebih afdal? Seseorang menyembelih korban atau dia bersedekah dengan uang yang senilai dengan korban tadi. Misalnya sekarang korban berapa harganya? 2 juta. Baik, kalau misalnya Anda bersedekah 2 juta di hari tersebut, mana yang lebih afdal? Nah, ini yang dibahas oleh Syekh setelahnya. Beliau mengatakan wa dzabhul udhiyah afdalu minas sadaqah bi thamaniha. Dan menyembelih korban itu lebih afdal daripada bersedekah dengan harga dari korban tadi. Ya, antum bersedekah 2 juta dengan membeli kambing 2 juta kemudian menyembelihnya, yang afdal adalah menyembelihnya. Kenapa demikian? Lianna dzalika amalun Nabi sallallahu alaihi wasallam wal muslimina ma'ah. Pertama, karena inilah yang diamalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang dilakukan oleh Nabi ini, beliau tidak bersedekah dengan harga dari kambing tersebut, tapi beliau menyembelih. Wal muslimina ma'ah, dan juga kaum muslimin, para sahabat dan mereka yang datang setelahnya, yang mereka lakukan di hari tersebut ya menyembelih, bukan bersedekah dengan harga yang semisal dengan
hewan ternak tadi. Baik. Wa li'anna dzabh min sya'airillahi ta'ala. Dan kemudian yang kedua, karena dzabh yaitu menyembelih ini adalah termasuk syiar Allah. Ya, syiar Allah yang kita dikatakan oleh Allah Azza wa Jalla, dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Yang demikian karena barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka yang demikian termasuk taqwal qulub, itu termasuk ketakwaan di dalam hati. Iya, dan menyembelih ini termasuk syiar Allah yang dilihat oleh orang banyak, dan ini tentunya memiliki pengaruh tersendiri ketika kita menegakkan syiar-syiar Islam. Di sana ada takbir, di sana ada menyembelih, di sana ada membagikan untuk saudara-saudara kita. Ini ada pengaruhnya juga terhadap orang selain Islam. Ya, mereka melihat bagaimana kaum muslimin saling membantu satu dengan yang lain, menyerahkan harta yang sangat dia cintai berupa hewan, ya, kemudian disembelih hanya untuk Allah SWT. Ini ada pengaruhnya bagi umat-umat yang lain. Makanya dia adalah termasuk syiar. Lain dengan sedekah. Falau adalan nasu anhu ila sadaqah la ta'attalat tilka syairah. Kalau manusia kemudian misalnya dikatakan sedekah itu lebih afdal, kemudian mereka akhirnya bersedekah, ya, dan memilih yang lebih afdal, taib, la ta'attalat tilka syairah, niscaya syiar tadi akan menjadi ta'attalat, itu menjadi hilang. Seharusnya di hari-hari tersebut ramai kaum muslimin, ya, mereka menyembelih bersama, bertakbir bersama. Kalau misalnya di sana diganti dengan, ya, bersedekah dengan uang yang senilai, maka ini akan, syiar tersebut akan menjadi redup dan akan menjadi hilang. Walau kanat as-sadaqatu bi thamanil udhiyah afdal min dhabhil udhiyah la bayyanahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li ummatihi biqaulihi aw fi'lihi. Kemudian alasan yang selanjutnya, seandainya sedekah itu lebih afdal, ya, sedekah dengan harga hewan korban tadi lebih afdal daripada menyembelih korban, misalnya akan dijelaskan oleh Nabi SAW untuk umatnya, baik dengan ucapan beliau maupun dengan perbuatan beliau. Li'annahu lam yakun yada'u bayanal khairi lil ummah bal law kanat as-sadaqah musawiyatan lil udhiyah la bayyanahu aidan li'annahu ashal min ana al-udhiyah wa lam yakun sallallahu alaihi wasallam liyada'a bayan al-ashal li ummatihi ma'a musawatihi lil ashab. Beliau mengatakan sesungguhnya Nabi SAW tidak meninggalkan penjelasan kebaikan untuk umat. Baik, seandainya sedekah itu lebih afdal, tentunya pasti akan dijelaskan oleh Nabi SAW. Ya, nggak mungkin beliau tinggalkan kebaikan, karena sudah kewajiban seorang nabi. Innahu lam yakun nabiyyun qabli illa kana haqqan alaihi ayadulla ummatahu khaira ma ya'lamu lahum. Kewajiban dia adalah untuk menjelaskan kebaikan yang dia tahu. Sementara di sana nggak ada penjelasan dari Nabi, baik dengan ucapan maupun perbuatan beliau, tentang bahasanya sedekah ini lebih afdal. Kemudian bahkan seandainya sedekah itu sama dengan udhiyah, jadi kan sedekah lebih afdal, seandainya sama saja, ini saya akan dijelaskan oleh Nabi SAW. Seandainya nilainya sama. Kenapa? Karena bersedekah ini lebih mudah. Ya, bersedekah, kita keluar uang dikasihkan lebih mudah daripada, ya, capek seseorang dalam mengurus hewan kurban. Mana yang lebih mudah? Sedekah atau mengurus hewan kurban? Iya. Berarti, ya, karena bersedekah ini lebih mudah daripada mengurus hewan kurban. Dan Nabi SAW tidaklah meninggalkan penjelasan sesuatu yang lebih mudah untuk umatnya, ya, ma'a musawatihi lil ashab, bersama dengan penyamaan beliau dengan sesuatu yang lebih sulit. Artinya beliau SAW kalau memang
di sana ada sesuatu yang lebih mudah, sementara pahalanya sama. Ya, misalnya dua perkara ini pahalanya sama. Satunya lebih mudah, mana yang dipilih oleh Nabi? Yang mudah. Ya, tapi beliau nggak melakukannya. Menunjukkan bahwasanya menyembelih kurban ini lebih besar pahalanya, meskipun sedekah itu lebih mudah. Ya, meskipun sedekah lebih mudah. Kalau misalnya sama-sama pahalanya, tentunya beliau akan menunjukkan umatnya sesuatu yang lebih mudah. Ini maksud beliau. Walaqad asaban nasa maja'atun fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, telah menimpa manusia kelaparan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, beliau mengatakan, man dhahha minkum fala yusbihanna ba'da thalithatin fi baitihi syai'. Barang siapa yang menyembelih di antara kalian, maka janganlah ada yang memasuki waktu pagi setelah yang ketiga di rumahnya sesuatu. Ya, maksudnya di sini barang siapa yang menyembelih saat itu, maka hendaklah dia bagikan kepada manusia, karena mereka sedang ditimpa kelaparan tadi. Hanya jangan disisakan di rumahnya sesuatu apapun, berikan kepada mereka. Falamma kana al-'amul muqbil qalu ya Rasulullah naf'alu kama fa'alna fil 'amil madhi. Ketika datang setahun kemudian, mereka bertanya, wahai Rasulullah, apakah sekarang kami melakukan sebagaimana kita lakukan di tahun yang lalu, yaitu kita sedekahkan semuanya, kita berikan kepada yang lain tanpa kita sisakan di rumah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, qulu wa at'imu waddakhiru fa inna dhalikal 'am kana fin nasi juhdun aw jahdun fa aradtu an tu'inu fiha, muttafaqun alaih. Silahkan kalian makan, dan wa at'imu, hendaklah kalian memberi makan. Artinya makan berarti kita makan sendiri, sebagian kita berikan kepada orang lain. Waddakhiru, dan silahkan kalian menyimpan. Berarti boleh di sini. Kita makan sendiri, kemudian kita simpan sebagian, dan sebagian kita berikan kepada yang lain, baik berupa hadiah maupun berupa sedekah. Karena sesungguhnya tahun yang lalu itu manusia sedang dalam keadaan kesusahan, maka aku ingin kalian menolong mereka dengan hewan-hewan yang dengan daging yang kalian dengan hewan yang kalian sembelih. Muttafaqun alaih, hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Baik, kemudian qala Ibnu Qayyim, berkata Ibnu Qayyim, mungkin ini nukilan yang terakhir. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, adz-dzabhu fi mawdhi'ihi afdalu min as-sadaqati bi thamanihi. Ini menguatkan pendapat Syekh, menyembelih pada tempatnya itu lebih baik daripada sedekah dengan harganya. Allah alam, ya pada tempatnya di sini adalah menyembelih dengan sifat-sifat yang sempurna. Ya, dengan kita memperhatikan syarat-syarat penyembelihan, syarat yang menyembelih, syarat yang disembelih, ya, dengan keikhlasan, maka menyembelih pada tempatnya ini lebih afdal daripada sedekah dengan harganya. Qala walihana law tasaddaqa an damil mut'ah wal qiran bi ad'afi ad'afil qimah lam yakun maqamahu wa kadzalika al-udhiyah, intaha kalamuhu. Oleh karena itu, seandainya ada orang yang bersedekah mengeluarkan uang dengan harga damul mut'ah wal qiran, yaitu harga hadiyu. Ya, hadiyu ini adalah hewan yang wajib disembelih oleh seorang yang melakukan haji tamattu dengan haji qiran. Ya. Tapi seandainya ada orang yang bersedekah dengan harga kambing yang disembelih bagi orang yang haji tamattu dengan haji qiran, dengan adhafil qimah, dengan harga yang berlipat-lipat, dengan uang yang berlipat-lipat. Misalnya harga kambing untuk haji yang tamattu tadi harganya misalnya 2 juta tadi ya. 2 juta. Baik. Kemudian dia bersedekah dengan adhafil qimah. Maksudnya adalah kelipatannya dari harganya. Jadi misalnya 6 juta. Ya, sedekah dengan 6 juta rupiah.
lam yakum maqamahu, niscaya 6 juta tadi tidak akan bisa menggantikan dari hewan yang disembelih untuk hewan yang disembelih untuk tamattu dan juga qiran. Ini nggak akan bisa menggantikan meskipun dilipat gandakan. Ya, di sana ada kambing, tapi ada pilihan, ada kambing, kemudian antum punya uang 100 juta misalnya, maka tidak sah kecuali dengan menyembelih kambing. Meskipun antum bersedekah dengan 100 juta, itu nggak akan bisa menggantikan kambing tadi. Wa kadzalika al-udhiyah, demikian pula al-udhiyah, ini nggak bisa digantikan. Ya, tidak bisa digantikan dengan kita bersedekah dengan senilai atau yang lebih daripada itu, nggak bisa digantikan. Baik, intaha kalamuhu, selesai ucapan beliau rahimahullah, itu ucapan Ibnu Qayyim. Jadi yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini adalah tentang pengertian udhiyah dan juga hukumnya, dan bahwasanya udhiyah ini atau hewan kurban ini tidak bisa digantikan dengan harga atau sedekah dengan harga hewan kurban tadi. Permasalahannya lain insyaallah pada kesempatan yang lain. Ya. Jazakumullah khairan insyaallah atas waktu dan kesempatan antum pada kesempatan kali ini. Ya. Dan kepada pemirsa sekalian, kami ucapkan jazakumullah khairan atas partisipasinya. Dan yang ingin bertanya seputar fikih kurban, silakan hubungi nomor 0822 1195 0008. Ya, demikianlah pertemuan pertama kita, dan kami mohon maaf dan izin pamit. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.